Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. 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 Baiknya kamu sana, Bob. Ada yang sudah sarapan dari rumah? Sudah. Sudah? Ada semuanya sarapan? Ada yang belum. Bagaimana kabar hatinya? Baik. Ada yang hari ini menggalau? Kalau kenapa kira-kira? Gak ada uang. Terus galau apa lagi? Iqbal, bagaimana perasaanmu hari ini? Tadi malam tidur jam berapa, Bal? Jam? Wow. Ngapain saja? Yang ngapa-ngapain. Tapi nggak bisa tidur gitu ya, Bal ya? Iya. Oke. Untuk mengawali pembelajaran di pagi hari ini, meskipun tadi sudah berdoa, sekarang tolong dipimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, alangkah baiknya kita juga terlebih dahulu agar selama pelajaran nanti diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa terhadap keyakinan masing-masing, berdoa keluar. Doa selesai. Oke, terima kasih Aro atas doanya. Saya absen dulu ya. Akbar Rozak ada. Nanto Akbar. Ya. Alisha. Oke. Andini. Arda. Kemananya Arda? Gak tahu lah. Alah. Suwakti yang ini ya. Berliana. Enimira. Jenar. Oke. Dewi. Novia. Radit. Ber. Ya Bu. Semangat kamu. Sekar. Sabrina. Salsa. Vincent. Vincent kamu oke? Oke. Tapi Zuri. Oke. Ada beberapa anak yang belum hadir ya. Gua bisa landing. Ja. Kalian sudah kelas 11. Kalian di sini harus patuh terhadap apa yang disampaikan Bapak Ibu guru. Setiap Bapak Ibu guru pasti memiliki karakternya masing-masing. Termasuk Bu Tika suka yang namanya kedisiplinan. Tolong sebelum jam 3 dimulai semuanya sudah siap standby di dalam kelas masing-masing. Sudah berada di tempat duduknya. Paling tidak kalian menunjukkan bahwasanya kalian siap di dalam pembelajaran. Dan di sini yang Butika minta kalian kelas 11 toleransinya, humanismenya, memanusiakan manusia itu tolong lebih dijaga lagi. Jangan ada yang namanya pembulian. Lebih baik kalian saling menyayangi. Pembulian, lalu saling mengolok-olok, mengejek nama orang tua itu sudah dihilangkan. Kalian sudah dewasa di sini, kalian tahapannya itu sudah masuk play stick ke game stick. Kalian siap bertindak. Kalian sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sepakat ya? Dan di sini kelas sosiologi memiliki semboyan saya berpikir maka saya ada. Kalau pengen saya hargai, kalau pengen saya anggap kalian ada di sini secara aktif, berpikir ya, sampaikan apa yang ada di benak kalian. Tidak ada pendapat yang salah karena setiap individu pasti memiliki nilai kebenarannya masing-masing. Tidak tangan aku. Waalaikumsalam. Ini para aktor dari kelas 11 7. Sini maju ke depan. Kalian habis dari mana, Le? Kondi. Hah? Dari kantin.
Terus, kalau sampai seneng kangen itu apa? Makan. Sini. Anak-anak yang lainnya sebentar ya. Oke. Kalian dari mana? Kantin. Dari kantin. Kenapa sebelum jam kita mulai kok podo bilang neng kantin? Alasannya apa ya? Lapar. Terus ada nongkrong. Dan kenapa susu kok nongkrong neng kantin ini? Bosan. Nah kenapa emangnya di kelas? Gak enak. Ini kipasnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Harus ada 5 kipas loh. Masih belum nyaman di kelas. Kenapa? Oksigen. Nyari oksigen. Emang ada oksigen apa di kantin? Oh, banyak pohon-pohon. Berarti kalau misalnya kelasnya pengen banyak oksigennya, ada tanaman di dalam itu sudah menambah oksigen kan? Nah, besok sebentar lagi kan ada lomba. Nah, bisa terus ditambah tanaman hias di dalam kelas. Oke. Apa yang membuat kalian ke kantin tadi? Mulai dari Arda, lapar, siapa? Lapar, bosan, terus nongkrong. Oke, Bu kita paham. Di sini setiap orang pasti pernah melakukan yang namanya sebuah kesalahan, apalagi kalian. Wajar sekali. Kalau alasannya tadi lapar, di dalam kelas kurang nyaman, tidak apa-apa. Tetapi ada caranya. Tunggu kita masuk dulu, ya. Nanti ketika saya sudah masuk, kalian boleh izin. Apakah diizin Ibu? Saya beri izin. Tapi ada waktu maksimalnya, dia hanya 3-5 menit. Kalau misalnya lapar, monggo beli tidak apa-apa. Nanti biasanya kita kan 5 jam pembelajaran, ada break 15 menit, monggo. Kalian mau makan tidak apa-apa, ya. Kira-kira kalian di sini sudah paham kalau kalian melakukan sebuah kesalahan? Kesalahannya apa? Melanggar peraturan kedisiplinan. Selain itu apa lagi? Terlambat masuk kelas. Baik, kalian sudah paham kesalahan kalian. Lalu apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Lebih disiplin. Keyakinan. Nilai apa yang ingin kalian tonjolkan di sini? Kedisiplinan. Kalau dari Arda, disiplin juga, disiplin dalam waktu. Oke, jadi kalian sudah tahu apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya, yaitu dengan cara lebih disiplin lagi. Ya, saya tunggu iktikat baik kalian. Saya lihat perubahan kalian. Semoga kalian nanti sudah tidak pernah ngeblong lagi dari kelas. Siapapun gurunya, kalau mau apa-apa tolong izinkan lebih dahulu. Ya, oke, sudah boleh kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Ya. Oke, Butika ucapkan terima kasih dari keempat aktor tadi, bahwasannya kalian sudah jujur. Kalian tadi terlambat masuk ke kelas, ternyata nongkrong di kantin, makan di kantin. Itu adalah poin plus. Meskipun melakukan sebuah kesalahan, tetapi paling tidak kalian berani jujur, itu baik. Dan mereka berempat tadi, Cak, bagusnya menyadari kesalahan. Kesalahan mereka tadi apa kira-kira? Terlambat masuk ke dalam kelas, ke kantin, tetapi masih ada jam pembelajaran. Nah, itu kesalahannya. Tetapi dari teman-teman kalian tadi pengen bahwasanya merubah perilaku negatifnya menjadi ke positif. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama, betah di dalam kelas, mencoba bersosialisasi lagi agar apa? Lebih nyaman di dalam kelas. Tadi ada masukan yang bagus loh, bahwasanya kalau di kantin banyak oksigennya Bu, karena banyak pohon-pohon. Nah, kalian itu berarti bisa memanfaatkan tanaman hias di dalam kelas. Itu bisa sebagai apa?
sumber oksigen. Dulu ketika pernah ngajar kewirausahaan, yaitu di budidaya tanaman hias. Katanya ketika ruangan itu ada tanaman hiasnya, itu bisa menambah kadar oksigen di dalamnya. Dan orang yang di dalamnya itu bertambah sehat. Kalau cewek yang muda ayu, kalau cowok yang muda ganteng. Jadi silahkan ya, itu diterapkan. Bendarannya siapa ini? Uangnya berapa? Punya uang? Punya. Ya kalau misalnya kalian ingin mendapatkan bunga yang gratis, bisa membawa dari rumah per anak satu bunga. Nanti di sini wes berkembang ya. Belajar dari pengalaman teman-teman kalian yang tadi ketika masuknya terlambat, kita sepertinya membutuhkan yang namanya keyakinan kelas atau yang disebut sebagai kesepakatan kelas. Ini bukan peraturan yang ketika kalian melanggarnya ada sanksi dari Butika, tidak seperti itu. Tetapi saya ingin menanamkan ke kalian bahwasanya ini adalah keyakinan. Apa tuh hakikat dari keyakinan itu? Apa kira-kira? Yakin berarti ya selaras, mempercayai. Sama seperti kalian ketika diajarkan oleh orang tua kalian, loh, yang jujur kepada orang tua. Artinya nilai kejujuran itu kalian yakini. Itulah yang disebut sebagai nilai-nilai universal. Nilai kebajikan yang ada pada diri kalian, yang diinternalisasikan, yang kalian dapatkan sejak kalian dilahirkan. Ada nilai apa saja coba yang kalian percaya di sini? Nilai kejujuran. Terus nilai apa lagi? Kedisiplinan. Nilai apa lagi, Cak? Nilai moral. Ada nilai apa lagi? Kesehatan tadi masuk apa enggak? Ya, katanya kalau di dalam kantin, kalau pas di kantin enak karena banyak oksigen. Nah itu berarti ada nilai yang namanya nilai kesehatan. Ke kantin ngapain? Makan. Artinya ada kebutuhan yang ingin dipenuhi, yaitu kebutuhan perut, kebutuhan biologis untuk makan. Nah maka dari itu lebih baik kita membuat keyakinan kelas agar kita semuanya meyakini bahwasanya itu yang harus kita terapkan di dalam pembelajaran, khususnya mata pelajaran sosiologi. Karena kembali lagi, setiap bapak ibu guru pasti memiliki karakter yang berbeda. Nah di sini saya ingin menerapkan keyakinan kelas. Nah sebelum membuat keyakinan kelas, Butika pengen kalian menuliskan nilai-nilai apa saja kalian pengen menerapkan keyakinan kelas yang seperti apa. Silakan ditulis di dalam kertas berwarna ini. Namanya kertas apa nih, Cak? Sticky note. Oke, silakan tuliskan keyakinan yang menurut kalian patut untuk kalian terapkan di dalam kelas 11-7. Ke belakang ya. Oke. Silakan dituliskan nilai apa yang kalian angkat di dalam kelas ini. Kalau sudah selesai, silakan ditempel di papan tulis. Ada yang kurang? Saya, Bu. Oke. Dapat? Pegang saja. Iya. Yang sudah selesai menuliskan, silakan ditempel ke depan. Di sini ya.
Nah, menghargai guru yang sudah menerangkan. berarti ada nilai menghargai. Lanjut. Aktif dalam menjaga kedisiplinan waktu menjaga kebersihan kelas. Oke, aktif, disiplin, dan menjaga kebersihan kelas. Selanjutnya, Izin pada guru saat menentukan kelas. izin. Oke, terima kasih Bal. Bisa duduk kembali. Vincent, maju ke depan, Le. Sudah salah kan kamu tadi? Ya. Baca selanjutnya. Yakin dalam beribadah Ah. dan yakin dalam berdoa. Yakin dalam beribadah dan yakin dalam berdoa. Ada keyakinan. Lanjut, baca. Disiplin dalam Baca lagi. Disiplin dalam. tugas dan waktu. Ah. Terus, Kedisiplinan waktu dan saling menghargai. kedisiplinan waktu dan saling menghargai. Oke, Vincent, terima kasih ya. Ada. Maju ke depan dah. Baca dah, mulai dari sini. Oke. Stop berguguran ya, Deja. Kena angin. Oke, nggak apa-apa. Musim gugur kayaknya ya. Guys, nggak apa-apa. Itu sudah terbaca kok. Disiplin waktu Ah. saling menghormati. Disiplin waktu dan saling menghormati. Lanjut. Kebanyakan disiplin ya deh ya. Disiplin nih. Saling menghargai dan saling menghormati. Tidak sama. Saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama. Ada kolaborasi. Lagi. Ini. Ini. Mulai dari sini. Seleksikan waktu dan tugas. Terus gimana lagi Excel? Menghargai. Ini nih dibaca. Disiplin mendengarkan guru ketika menjelaskan materi. Oke. Terima kasih ya. Udah biarkan. Cak. Dari yang kalian tulis rata-rata yang pertama apa? Disiplin. Di situ ada kedisiplinan. Butika rangkum ya. Yang pertama nilainya ada disiplin. Di situ yang kita tangkap tadi yang pertama ada disiplin dalam waktu. Yang kedua disiplin dalam tugas. Oke. Yang kedua nilai apa? Saling menghargai. Saling menghargai. Berarti di sini ada saling menghargai. Bisa baca tulisan Butika? Yang ketiga ada nilai apa lagi? Aktif dalam pembelajaran. Oke, aktif dan di situ tadi ada yang menuliskan kolaborasi. Yang keempat menjaga kebersihan. Rata-rata yang dituliskan itu ya. Gak apa-apa. Nah, ini keyakinan kelas di dalam kelas sosiologi. Sekali lagi Butika terangkan, ini bukan peraturan yang harus kalian taati, tapi ini merupakan kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Tidak dari Butika saja, tetapi juga mendengarkan apa yang ingin kalian terapkan di dalam kelas. Kita saling berkolaborasi di dalam membuat keyakinan kelas. Jadi ini artinya dari kalian untuk kalian dan nantinya kembali ke kalian lagi.
kita sudah punya keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelasnya ada disiplin. Disiplin di sini ada disiplin dalam waktu dan tugas. Yang kedua, saling menghargai. Kita terapkan humanismenya kita tadi, memanusiakan manusia. Toleransinya dijaga. Lalu aktif di dalam pembelajaran, lalu aktif juga di dalam bekerja sama, berkolaborasi dengan temannya. Dan yang terakhir, keyakinan kelas yang kita sepakati adalah menjaga kebersihan. Kira-kira bisa mensepakati ini, ya? Mulai dari hari ini kita dok bahwasanya keyakinan kelas sosiologi ada 4. Jadi di dalam pembelajaran kita juga harus menerapkan keyakinan kelas ini. Nah, tadi teman kalian seperti Excel, terus ada Arda, terus ada siapa lagi tadi? Haikal, dan satunya Arya. Tadi kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana aja? Disiplin waktu. Disiplin waktu. Karena sebelum jam pembelajaran sosiologi mereka sudah ke kantin. Akhirnya jam pembelajaran sosiologi mereka tertinggal. Nah, di sini kalau misalnya tentang kedisiplinan kita garis bawahi, apalagi soal waktu. Jadi sebelum Butika hadir, tolong semuanya sudah berada di dalam kelas. Duduk sesuai kursinya masing-masing. Kalau untuk sebelum jam pembelajaran saya, kalian kebelet pup misalnya, gak kena diempet, kebelet, apalagi saya gak kena diempet, itu kemana aja? Makan. Kebutuhan kalian untuk makan itu enggak apa-apa. Silakan kalian ke kamar mandi, ke kantin, enggak masalah. Yang penting sebelumnya Japrian Butika izin di dalam WhatsApp group ataupun secara pribadi. Yang saya tahu murid itu yang paling ganteng, yang paling ayu ini Nindi Parani. Paham? Oke. Nanti ketika keyakinan kelas ini sudah diterapkan dan kalian kok ternyata lupa, apa konsekuensinya? Ya? Konsekuensinya apa kira-kira? Kalian menulis yang namanya surat pernyataan. Nanti surat pernyataan itu kalian yang membuat, kalian yang tanda tangani. Kalau misalnya sudah 3 kali melanggar yang namanya keyakinan kelas tadi, itu ada kerjasama antara Butika dengan wali kelas, mengkonfirmasi, mengkoordinasi apa yang terjadi di dalam kelas. Sudah bisa kita sepakati keyakinan kelas ini? Nah, mulai dari hari ini, ya. Selanjutnya, karena kita sudah ada kasus tadi, sekarang kita buka pembelajarannya lagi dengan ice breaking. Anak-anak, untuk menetralisir, tadi kan sudah ada kasus, kita selesaikan, lalu kita sudah selesai membuat yang namanya keyakinan kelas. Kita lanjut, kita upgrade ulang dengan ice breaking. Silakan semuanya berdiri. Dilakukan dengan senyum lebar.
kelompok ice breaking? Nanti kalau dihabiskan dengan ice breaking, kapan materinya? Sudah ya, siap untuk memulai materi? Oke, Butika sampaikan tujuan pembelajaran kali ini bahwasanya kita nanti akan mempelajari tentang kelompok sosial dan kalian mengetahui ragam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Sebelum itu, saya ingin mereview materi pembelajaran di pertemuan minggu lalu. Kira-kira kalian masih ingat apa yang disebut sebagai kelompok sosial, Cak? Masih. Apa coba hakikat dari kelompok sosial? Yang bisa angkat tangan? Oke, Aro? Kalau saya ada kelompok yang terdiri dari 2 orang lebih bersama dan memiliki hubungan pribadi. Thank you. Ada? Gimana ada? Kelompok sosial adalah yang terdiri atas minimal 2 orang, jadi karena adanya rasa saling terbuka. good. Tepuk tangan. Nah, tadi yang disampaikan oleh teman kalian antara Aro dan Arda bahwasanya kelompok sosial itu himpunan minimal 2 orang yang berada dalam suatu masyarakat. Di dalamnya ada hubungan, interaksi timbal balik dan memiliki satu tujuan yang sama. Dan di dalam kelompok sosial pasti memiliki pola, memiliki struktur dan memiliki yang namanya kepentingan bersama. Itulah hakikat dari kelompok sosial. Kemarin kalian juga sudah belajar bagaimana syarat terbentuknya sebuah kelompok sosial. Ada kurang lebih berapa poin syaratnya, Jak? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama apa, Jak? Oke, setiap individu mendefinisikan dirinya sebagai anggota dari kelompok sosial tertentu. Lalu minimal terdiri dari 2 orang. Di dalamnya juga ada interaksi secara timbal balik. Interaksinya 2 arah. Kalau interaksinya hanya 1 arah, artinya di situ tidak ada yang namanya sebuah kelompok sosial. Memiliki tujuan yang jelas, berstruktur, berkaidah, memiliki nilai dan norma aturan, dan di dalamnya ada yang namanya pola. Itulah yang dimaknai sebagai syarat terbentuknya kelompok sosial. Nah, materi sekarang yang akan saya sampaikan itu mengenai ragam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Dibuka bukunya halaman berapa itu? Halaman 9. Iqbal, bawa buku paketnya, Le. Bawa. Siapa yang tidak bawa buku paketnya? Ada yang lupa? Ada. Pak Ketua Kelas, ini Ketua Kelas tuh. Yang sakit tadi ya. Oke. Tolong bawa buku paketnya, Le. Bawa. Komputer. Ragam kelompok sosial di masyarakat. Ada berapa ragam kelompok sosial? Ada 8. Dimulai dari in-group dan out-group, lalu sekunder, ada kelompok reference group dan membership group, dan yang terakhir ada kelompok. Nah, di situ tadi Butika juga sudah ngirim link media pembelajaran di WhatsApp grupnya sosiologi. Nanti kalian bisa baca linknya, bisa lihat videonya, atau bisa mendengarkan dari penjelasan Butika yang secara konseptual saja. Terus kalian juga bisa manfaatkan media buku paket yang kalian pegang. Di dalam berapa tadi? Konsepnya tolong diperhatikan. Kelompok yang pertama ada kelompok apa aja? Ada in group dan out group. Yang namanya in group itu artinya kita berada di dalam kelompok tersebut. Yang out berarti kita di luar dari kelompok tersebut. Contohnya sekarang, kalau in group berarti kelas 11-7 itu merupakan kelompok in group kalian. Artinya kalau out group
ada di SMA Negeri 4 Bojonegoro itu merupakan kelompok all group kalian. Kelompok in group itu memiliki ciri kalian anggotanya terbatas. Kalian juga saling mengenal antara satu individu dengan individu yang lain. Mengenal apa enggak? Sebagian besar dari waktu kalian dihabiskan di dalam kelas ini kan? Nah, itu makanya ada hubungan yang sangat erat sekali. Tetapi kalau all group itu kelompok di luar kalian, di mana kalian belum tentu mengenal satu dengan yang lainnya, belum tahu karakter yang sesungguhnya. Makanya kenapa kelompok in group bilang kelompok in group memaknai kelompok all group merupakan kelompok saingan kalian. Itulah kenapa ada kelompok in group dan ada kelompok all group. Yang kedua, konsepnya antara primer dan sekunder. Kalau primer itu terjadi di lingkup yang mana? Primer terjadi di keluarga. Kalau sekunder artinya masyarakat yang lebih luas. Kalau primer cirinya tadi itu anggotanya sedikit, biasanya sering terjadi di lingkup keluarga. Mulai dari tidur sampai bangun tidur kalian berjumpa dengan keluarga. Ada peranan antara ayah, ibu dan seorang anak. Dan mereka saling mengenal secara mendalam. Itu konsep dari kelompok primer. Kalau sekunder itu berarti kalian sebelumnya memang tidak mengenal. Kalian hanya memiliki kepentingan. Contohnya hubungan antara penjual dan pembeli. Sampai di sini ada yang bingung? Aman? Oke. Konsep yang ketiga, reference group dan membership group. Apa yang membedakan antara reference dan membership? Reference, kelompok referensi, kelompok yang menjadi acuan, itu reference group. Contohnya seperti apa kira-kira? Nah, yang menjadi juara olimpiade, terus memberikan motivasi. Motivasi apa, Dava Exo? Seseorang itu bertindak sama atau sebaliknya. Keren, ya. Jadi yang namanya kelompok reference group itu merupakan kelompok acuan, di mana kelompok tersebut berada di luar kelompok kita, akan tetapi mampu memberikan motivasi terhadap kita semuanya. Tadi ada yang juara olimpiade, ternyata kalian ingin mengikuti jejaknya, berarti itu sudah dikatakan sebagai kelompok reference group. Atau ketika ada apa? Kelas yang lain juara kebersihan kelas, kalian sepakat, yuk besok kelas 12 kita yang akan menjadi juara kelas. Nah itu bisa dikatakan sebagai kelompok acuan atau reference group. Yang keenam ada membership group. Apa kira-kira ada membership group itu piye? Piye Akbar? Gimana Le? Apa yang dikatakan membership group? Ya? Suatu kelompok sosial mana setiap orang secara signifikan berproses. Betul. Arya ya? Oke. Menurut Arya, membership group itu merupakan sebuah kelompok ketika kita berada secara fisik, keadaannya kita ada, utuh, nyata, itu bisa dikatakan sebagai kelompok member. Contohnya kalian sebagai member Alfamart, member Bravo, Miniso, dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh dari adanya membership group. Dan yang terakhir ada paguyuban dan patem. Apa yang membedakan di situ, Jah? Paguyuban dan patem bayan. Oke. Kalau paguyuban terjadi di pedesaan, kalau patembayan terjadi di perkotaan. Apalagi ciri-cirinya? Paguyuban memiliki ciri intim, private, dan eksklusif. Artinya, paguyuban itu merupakan kelompok sosial
yang bisa diidentifikasi dia terjadi di pedesaan. Dia hubungannya sangat intim, private, hanya terjadi pada kelompok tertentu saja. Biasanya hubungannya didasarkan pada sifat keaslian, kemurnian. Kumpul orang kumpul sementing baru. Piye iki sing bener menurut wong Jawa piye? Mangan orang mangan sementing. Nah, itu merupakan definisi dari paguyuban. Terus kalau di dalam paguyuban itu biasanya ada garis keturunan. Meskipun tidak ada garis keturunan, tetapi ketika hubungannya dilaksanakan tujuannya murni, itu berarti masuk ke dalam paguyuban. Contoh, ada paguyuban TK bla bla bla, itu juga merupakan contoh paguyuban. Tetapi kalau pratembayan itu lebih tertuju kepada apa? Adanya pembagian tugas secara spesifik. Pembagian tugasnya jelas. Didasarkan pada apa? Pada profesionalisme setiap orang. Hubungannya didasarkan pada hubungan untung dan rugi. Ada kepentingan di dalamnya. Itu yang bedakan antara paguyuban dan pratembayan. Sekarang yang selanjutnya, untuk mempertegas pemahaman kalian tentang ragam kelompok sosial di masyarakat, silakan membentuk sebuah kelompok, di mana kelompoknya minimal terdiri dari 4 orang. Silakan kalian membuat mind mapping. Mind mappingnya dengan memanfaatkan platform digital Canva. Kalian bisa membuat poster, kalian bisa membuat infografis, atau kalian buat PowerPoint dan lain sebagainya, monggo. Yang ada di Canva itu bisa kalian manfaatkan. Nanti selesai jamnya Butika itu dikumpulkan dan nanti ada yang maju presentasi. Silakan membentuk sebuah kelompok. Ini kelompoknya mana? Kalian kelompoknya satu. Tidak? Itu dengan situ. Oke, sebentar. Ini berempat. Sudah dapat ide mau membuat apa? Mau membuat apa ini? Belum? Ya. Berarti kalian berdua pokoknya mau merubah ya? Oke. Silakan berkolaborasi, cari konsepnya di situ.
Iya dong. Gimana? Menjelaskan kelompok sosial, strateginya ya, mencari konsepnya seperti apa, lalu berikan contoh ya yang ada di sekitar kalian. Oke. Ada yang sudah siap untuk presentasi? Ya. Ada yang sudah siap presentasi? Tidak, itu hanya sebagai catatan kalau misalnya kalian membutuhkan. Jika tidak membutuhkan berarti langsung di yang sudah siap silakan maju ke depan. Ini berarti kalian memanfaatkan kalimatnya sebagai apa? Buat oke. Ini bantu ya temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami tentang kader kelompok sosial di masyarakat. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Salsani Salawiyah dari Absen 30. Saya Fatima Kusera, Absen 9. Saya Fatima dari Absen 30.
Polri Mabes Tugas. Saya ingin bertanya bagaimana kelompok sosial dibentuk? Bagaimana kelompok sosial dibentuk? Saya sekitar yang ada saya jual dapat. Bagaimana kelompok sosial melalui perilaku Bagaimana kelompok sosial mempengaruhi individu? Ayah, sebenarnya saya ingin bertanya apa perbedaan utama antara kelompok primer dan kelompok sekunder? perbedaan kelompok primer dan kelompok sekunder. Mau dijawab dulu? Silahkan dijawab. Nah, Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arya. Perbedaan dari kelompok primer dan kelompok sekunder. Jadi kelompok primer itu hubungan sosialnya terjalin dalam bersifat informal, akrab, dan personal. Yang kelompok sekunder itu hubungannya yang terjalin dalam kelompoknya itu bersifat langgeng dan tidak perlu mengenal satu sama lain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari mengapa kelompok sosial juga diperlukan dalam masyarakat. Sebetulnya kelompok sosial adalah sikap penerapan nilai-nilai sosial yang ada juga dalam selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari aku, bagaimana kelompok sosial dibentuk? Kelompok sosial terbentuk ketika individu dengan kepentingan, tujuan, nilai, serta norma yang sama berkumpul dan berinteraksi secara terus-menerus. Proses pembentukan kelompok sosial melibatkan interaksi sosial, di mana individu mulai mengenali adanya kesamaan, kemudian membangun hubungan yang lebih kuat melalui komunikasi, kerjasama, dan berbagai pengalaman. Faktor-faktor seperti lingkungan, budaya, dan lembaga sosial juga berperan penting dalam pembentukan kelompok. Sekian diskusi dari kelompok ini. Maaf dan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah ada yang mewakili presentasi. Dari presentasi ini tadi bisa disimpulkan apa aja? Bahwasanya kelompok sosial itu di dalam masyarakat sangat banyak sekali. Yang kalian pelajari saja itu ada 8. Dulu sebelum kurikulum merdeka itu ada lebih banyak lagi. Tetapi sekarang lebih esensial yang diambil. Nah, mulai dari kelompok in group, out group sampai pada paguyuban dan patembayan itu memiliki banyak sekali perbedaan. Dan setiap kelompok pasti memiliki cirinya masing-masing. Tadi ada yang bertanya, pertanyaannya menarik, kenapa di dalam masyarakat itu perlu adanya kelompok sosial? Apa kira-kira aja? Karena saling membutuhkan. Karena setiap orang ingin memenuhi tujuan hidupnya masing-masing, ingin memenuhi kebutuhan dasarnya masing-masing. Oleh karena itu, ketika mereka memiliki kebutuhan, mau tidak mau harus bergabung menjadi sebuah kelompok sosial. Dan tidak terlepas dari adanya dua hasrat. Ketika seorang individu itu dilahirkan, hasrat yang pertama ingin menjadi satu dengan siapa? Dengan manusia lain. Dan yang kedua, hasrat ingin menjadi satu dengan lingkungan sekitarnya. Oke, pembelajaran kita bahwasanya makna atau ragam dari adanya kelompok sosial itu memiliki tujuannya masing. Oke, saatnya di penghujung pembelajaran kita berefleksi. Kira-kira apa yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran di hari ini, Ja? Ayo, yang mau berefleksi silakan.
Oke, silakan. Dalam pembelajaran kali ini, saya bisa mengenalkan program kelompok sosial dan sekaligus. Oke, kira-kira yang paling sering kamu jumpai kelompok yang mana, Lin? Paling saya kelompok dalam Kelompok dalam dan kelompok luar. Nah, di situ ada perbedaannya? Pasti ada. Apa perbedaan yang paling mencolok? kelompok itu Nah, kelompok yang tidak dimiliki bagian di kelompok kelompok yang bagian keren. Pendapatnya sangat luar biasa sekali. Selanjutnya siapa yang mau berrefleksi? Ayo. Oke, Isaul. Jadi memiliki peran. Kalau kelompok primer seperti apa? Kelompok sekunder yang bagaimana tuh? Kalau kelompok primer itu kelompok yang terdiri dari saling antara anggota-anggotanya. Dan kelompok sekunder itu kelompok yang sifatnya Impersonal, berarti tidak individualis ya. Selanjutnya yang mau refleksi, silakan dok. dari penjelasan ketika saya menyadari bahwa ragam kelompok di masyarakat itu sudah banyak sekali, dan saya mengerti pengertian dari ragam kelompok tersebut. Jadi sudah paham ya antara satu kelompok sosial dengan kelompok yang lain. Selain memiliki pengertian yang berbeda, ada contoh yang berbeda dan juga memiliki peran dan cirinya masing-masing. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai dan pertemuan yang akan datang akan kita lanjutkan kepada proses atau analisa kelompok sosial yang tidak teratur, publik, kerumunan, dan massa. Nanti kalau di rumah saya share materinya seperti apa, bisa kalian baca dulu. Jadi ketika pembelajaran kalian sudah siap. Terima kasih, pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Tujuan pembelajarannya juga sudah tercapai. Akhirnya dari refleksi tadi kalian semuanya sudah tahu perbedaan dari masing-masing ragam kelompok sosial yang ada di masyarakat. Kalian jadi tahu definisinya seperti apa, contohnya bagaimana, dan dalam kehidupan sehari-hari itu kalian sering menjumpai yang mana, termasuk ciri dan juga peranan dari kelompok sosial. Nah, kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Butika harapkan kalian lebih siap lagi di dalam kelompok sosial yang tidak teratur. Ada publik, kerumunan, dan massa. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Butika ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat